Welcome to my channel PR Muslimah. Teman-teman semua jangan lupa di subscribe, di like, dan komen di bawah ini. Saya tunggu ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan sharing mengenai dua hal yang hampir serupa tapi berbeda makna. Apa itu? Yakni mengenai simpati dan empati. Dua hal ini pastinya bukan hal yang tabu untuk kita perdengarkan kembali. Sebelumnya, kita akan comeback mengenai apa itu simpati dan apa itu empati. Cukup jelas buat kita perdengarkan hal tersebut. Hampir serupa tapi tak sama. Hampir sama tapi berbeda makna. Apa itu? Bagi saya, simpati adalah sesuatu atau sebuah perasaan rasa kasihan yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Seperti halnya kekaguman juga itu bisa termasuk rasa simpati kita terhadap orang lain. Lalu apa itu empati? Bagi saya, empati adalah rasa yang dimana rasa itu bukan hanya perasaan saja, tapi action, gestur juga mengikuti. Bukan hanya ucapan atau lisan saja yang berbunyi, melainkan tindakan kita juga melakukan. Contoh kecil, yakni ketika kita sedang perjalanan, ya dimana ketika kita melihat orang kecelakaan, bagaimana respon kita? Apakah itu bentuk simpati atau empati, kita bedakan. Contoh, kita menanggapi hal tersebut bagaimana? Kita melihat dengan mata kepala kita ada orang kecelakaan. Kita tetap jalan. Kita hanya berkata dalam hati kita dan pikiran kita sambungkan. Pasti itu sakit ya, kasihan dia. Itu kalau simpati. Berbeda lagi dengan kata empati. Empati. Ketika ada seorang yang mengalami kecelakaan, dia berhenti lalu berkata, "Aduh kasihan, apakah kamu sakit?" Dia bertanya seperti itu. Lalu seorang tersebut menolongnya, dan bahkan bukan hanya menolong dalam tindakan mengangkat tubuhnya, dia akan menanyakan bagian mana yang sakit ataukah perlu dibawa ke rumah sakit. Itu rasa empati. Jadi antara level simpati dan empati itu lebih tinggi level empati. Kalau kedalamannya dalam mana simpati sama empati, pastinya dalam empati. Empati lebih luas dan kita bisa atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yani apa itu? Put yourself in their place. Jadi tempatkan diri kita, diri kamu itu di tempat mereka yang mengalami cedera, kesusahan, bahagia bahkan, atau persepsi yang lain. Jadi teman-teman, anggapan tersebut sudah bisa kita ketahui dua makna yang hampir serupa tapi tak sama. Banyak dari kita mengenal hal tersebut namun sulit untuk membedakannya. Itu contoh kecil. Lalu kita hubungkan dengan pandemi COVID-19 di era sekarang. Bahkan ini bukan hanya di Kudus, Pati, atau Jepara saja, melainkan satu dunia ini kita sedang melawan yang namanya wabah corona atau pandemi COVID-19. Hampir seluruh penduduk dunia mengalami pandemi COVID-19. Kita bersama-sama melawan COVID-19. Rasa was-was, cemas, genting yang dulu tidak ada sama sekali, sekarang bahkan untuk berdekatan dengan orang yang kita sayangi, sama orang yang kita segani, yang kita cintai. Ada jarak yang dimana itu kalau anak zaman dulu hubungan jarak jauh dinamakan LDR, yaitu long distance relationship. Kalau sekarang kita sedang diuji
sejarah itu bisa kita maknai untuk apa, bagaimana. Tapi bahkan banyak dari kita tidak memperhatikan apa anjuran pemerintah yang sudah ada. Ada yang masa bodoh mengenai peraturan yang sedemikian sudah dikemas secara cantik oleh pemerintah. Bagi kita semua orang awam, rasa masa bodoh kita masih sangat tinggi. Rasa itu kita mengalahkan atau melupakan siapa pejuang sejati saat ini, kemarin, dan masa depan, yakni para tenaga medis. Mereka berjuang mati-matian sebagai garda terdepan untuk kita semua. Ada juga tenaga medis yang pernah saya tonton videonya. Beliau cuma nggak mau mengatakan kalau beliau adalah garda terdepan. Bahkan mereka semua mengatakan kalau mereka adalah garda terakhir, ya. Mereka mengatakan garda terdepan itu adalah kita semua. Jika hati kita tersebut untuk mempedulikan mereka yang sedang berjuang menggunakan atribut lengkap di seluruh tubuh mereka, dari kepala sampai ujung kaki. Hanya mata yang terlihat, nafas, sholat saja untuk beribadah sangat terbatas, berbeda dengan kita semua. Teman-teman, mari kita tolak ke belakang. Peraturan pemerintah ditegakkan untuk kita semua, maka kita dianjurkan untuk mengikuti peraturan tersebut, karena banyak dari kita semua dirugikan akan kedatangannya si COVID-19. Dari sisi lain, banyak yang dirugikan, antara lain para pelajar sekolah, mahasiswa, bahkan perekonomian dunia ini hampir turun beberapa persen, jauh di atas rata-rata pendapatan sebelumnya. Teman-teman semuanya, banyak dari saudara-saudara kita juga memanfaatkan momen, di mana momen itu momen genting-gentingnya kita untuk melawan COVID-19. Para oknum-oknum itu menjual seperti contoh masker, hal yang kecil, ringan, ya. Dulunya kisaran harganya antara 30.000 sampai 50.000. Kalau sekarang para oknum menjual 5 sampai 7 kali lipatnya, bahkan ada yang lebih. Tidak hanya harga masker yang melonjak berkali-kali lipat, ada hand sanitizer yang dimana dulu kita dapatkan dengan mudah, namun sekarang barang tersebut adalah barang yang termasuk barang langka, jual dengan harga yang sangat-sangat fantastis sekali. Wow, ya. Coba kita perhatikan barang ini, contoh kecil dari masker. Para oknum tersebut menimbun, di mana masker itu disukai banyak orang, khususnya para tenaga medis. Mereka timbun, lalu mereka jual dengan harga sekian. Dari kejadian COVID-19, banyak ODP, PDP, sama yang sudah positif COVID-19. Kita cukup melihat berita yang ada di Indonesia saja. Dari berbagai provinsi, banyak yang positif 19, dan dari mereka sebagian meninggal. Sungguh miris ketika kita melihat jenazah almarhum atau almarhumah ditolak oleh penduduk asli mereka. Sebagai seorang muslim, tidak boleh melupakan hak-hak seorang jenazah. Gak peduli itu dia dari petani, pejabat, kolong merat, bahkan PNS dan lain sebagainya. Tidak memandang seperti itu. Namun mirisnya, ketika jenazah itu bahkan ada yang ODP atau PDP sudah kita jauhin,
Ya, mirisnya lagi ketika jenazah itu banyak penolakan, seperti hal yang sangat-sangat menjijikkan itu dijauhi. Nauzubillah, nauzubillah. Teman-teman, pesan saya, mari kita lawan COVID-19 dengan cara berpikir logis, positif, rasa simpati kita, empati kita tanamkan kembali. Para oknum, saudaraku semuanya, mari kita buka hati nurani kita untuk para tenaga medis yang sedang berjuang mati-matian. Beliau semua tidak menghiraukan kesehatan beliau sendiri, bahkan anak-anak mereka yang sedang ditinggalkan di rumah. Banyak tugas dari guru mereka, namun mereka semua tidak memperdulikan itu. Mereka berjuang mati-matian, di mana stay di rumah sakit, always 24 hours, mereka berjuang mati-matian. Marilah para oknum sadar akan hal tersebut. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi saudara-saudaraku semua, mari kita ketuk hati kita dalam-dalam, tumbuhkan rasa yang dimana tidak ada rasa egois tersebut. Karena sejatinya seseorang atau siapa saja yang menyayangi makhluk yang di sini, niscaya yang di langit ikut menyayangi. Semoga kita semua segera dihindarkan dari ujian ataupun cobaan yang tengah sekarang ini kita alami, yakni COVID-19.